Bab ke-921. Bab 922. Boy meraih ponselnya yang tergeletak di meja dengan gerakan kasar. Namun, begitu melihat nama yang tertera di layar, kerutan di dahinya semakin dalam. "Erlan? Ada apa telepon jam 1 pagi begini?" Gumam Boy heran. Alia yang masih berbaring di bawah dekapan Boy segera menoleh. "Kak Erlan? Pasti ada sesuatu yang penting, Kak?" Boy segera menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Belum sempat ia menyapa, suara panik Erlan sudah meledak di seberang sana. "Boy! Emergency! Aku lagi siap-siap mau jalan ke rumah sakit. Bian mau lahiran!" Mata Boy yang semula sayu dan penuh hasrat, seketika berkerut tipis. "Lahiran? Bukannya jadwal operasinya minggu depan?" Mendengar itu, Alia langsung panik. Ia menggeser posisi sedikit, tangannya menjuntai untuk meraih pakaian yang teronggok di lantai, tapi Boy menahannya. Tangannya mencegah tangan Alia dan menariknya kembali. "Ngapain?" Bibir Boy bergerak tanpa suara. "Mau pakai baju?" Balas Alia tanpa suara juga. Hanya gerakan di bibir. "Entar dulu, belum selesai." Boy memberi tatapan penuh peringatan. Alia terdiam pasrah. Gimana?" Suara Boy kembali menyapa di telepon. "Nggak tahu." Tiba-tiba dia kontraksi. Katanya, perutnya sakit sama kayak mau lahiran Arion dulu. "Kamu buruan ke rumah sakit, tolong koordinasikan sama tim dokter sekarang. Aku tidak mau ada apa-apa sama istriku." Suara Erlan terdengar pecah, nyaris menangis karena kalut. Oke. Aku jalan sekarang. Kamu tenang. Fokus sama Bian dan jangan panik." Boy memutus sambungan telepon dan kembali menatap Alia. Sama sekali tidak ada tanda kepanikan dalam dirinya. "Ada apa, Kak?" tanya Alia. "Bian kontraksi, sayang. Sepertinya dia bakal lahiran malam ini juga." Erlan panik sampai teriak-teriak di telepon. "Kakak nggak langsung ke rumah sakit?" "Mau. Tapi lanjut dulu." "Tapi, Kak, bukannya Kak Erlan butuh?" "Kontraksi itu hal biasa, nggak usah panik." Alia hendak membuka mulut untuk bertanya lagi, tapi sudah dibungkam duluan oleh Boy. Melanjutkan kembali kehangatan yang sempat terputus karena telepon darurat dari Erlan. Tak butuh waktu lama bagi lelaki itu untuk membuat wanitanya terhanyut seperti sebelumnya. Suasana kamar kembali hangat. Alia sampai terheran dengan suaminya itu, bagaimana ia bisa menemukan titik-titik kelemahannya dan membangkitkan kembali sensasi yang sudah sempat layu. Alia membalasnya dengan sempurna, tidak memberi celah bagi suaminya untuk memikirkan hal lain selain dirinya. Dan itu membuat Boy bertekuk lutut sepenuhnya. "Makasih, sayangku. I love you." Bisik Boy pelan, sesaat setelah semuanya tuntas. "Mau ke rumah sakit?" Alia menggulung selimut sampai dada. "Iya. Jangan sampai Erlan pingsan karena panik kayak ayahmu." Alia terkekeh mengingat kelahiran adik bungsunya yang penuh drama. "Aku ikut ya." "Kalau kamu ikut, sesi sama siapa?" "Oh ya." Alia mengulas senyum yang entah mengapa selalu terlihat manis di mata Boy. Senyum Alia selalu mampu membuat hatinya meleleh. "Jangan senyum gitu. Aku nggak tahan. Takut nanti khilaf lagi." "Apaan? Cuma senyum." Bibir Alia mengerucut lucu, menambah kesan imut di mata suaminya. "Duh, anaknya Om Bro memang gemesin dari lahir." Ia mendekat, mengecup bibir sekali lagi, kemudian bangkit dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Suara si Ulan ceria dan gemercik air terdengar dari sana. Tak lama ia keluar dengan handuk melilit di pinggang sambil mengeringkan rambutnya yang basah. "Tolong kabari Mama sama Papa, tapi bilang jangan panik dulu." Pinta Boy,
yang berdiri di depan cermin sambil mengenakan kemejanya. Iya, Kak. Aku jalan, ya. Cepat tidur, jangan banyak begadang. Padahal tadi sendirinya yang ajak begadang. Boy terkekeh. Itu kan tugas negara yang ganjarannya surga. Setelah mengecup kening alias singkat, Boy beranjak keluar kamar. Ia sempat menengok ke kamar Seshi dan memastikan putrinya tidur dengan nyenyak. Di sisi lain, di dalam mobil yang melaju cepat, Erlan menggenggam tangan Bian dengan tangan gemetar. Ia memangku kepala Bian yang terus merintih. Wajah Bian sudah mandi keringat, kedua tangannya meremas ujung bantal yang sengaja dibawa. Sakit, Mas, astagfirullah, sakit banget. Rintih Bian. Sabar, Nak, sebentar lagi sampai. Istighfar terus, ya. Bisik Umi yang duduk di depan sambil sesekali melirik ke belakang. Dawan yang fokus mengemudi pun sesekali melihat melalui cermin. Astagfirullah. Suara Bian melemah, namun nadanya syarat akan rasa perih. Sabar, sayang. Sabar ya, ini udah mengebut. Kamu pasti kuat, Bi. Erlan memekik seolah menyemangati dirinya sendiri yang nyaris pingsan karena ketakutan. Sesampainya di lobi rumah sakit, petugas medis sudah bersiap dengan berangkar berkat koordinasi cepat dari Boy. Erlan melangkah keluar bahkan sebelum mobil benar-benar berhenti sempurna. Tolong istri saya. Dia mau melahirkan. Seru Erlan pada para perawat. Bian segera dipindahkan ke berangkar. Saat berangkar itu didorong menuju ruang bersalin, Erlan terus menggenggam tangan Bian, tak mau lepas sedetik pun. Di lorong rumah sakit, mereka berpapasan dengan Boy yang baru saja tiba. Bro, tolong Bian. Erlan menarik lengan Boy dengan wajah putus asa. Boy menepuk bahu Erlan kuat-kuat, mencoba menyalurkan ketenangan. Tenang. Tim dokternya sudah di dalam. Aku akan ikut pantau di ruang observasi. Bian akan baik-baik saja. Saat pintu ruang tindakan tertutup, Erlan jatuh terduduk di kursi tunggu. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Malam yang seharusnya tenang setelah badai masalah Bisma, kini berubah menjadi perjuangan hidup dan mati bagi belahan jiwanya. Ya Allah, selamatkan istri dan anak-anakku. Lirih Erlan di antara isak tangisnya yang pecah di kesunyian koridor rumah sakit. Tak lama kemudian, langkah kaki terburu-buru terdengar menggema di lorong. Alfian dan Aileen datang dengan wajah yang tak kalah khawatir, diikuti oleh Brian dan Aisyah yang tampak cemas. Aileen langsung menghampiri Erlan dan mengusap bahu menantunya itu. Erlan, gimana Bian? Erlan mendongak dengan mata sembab. Sudah di dalam, Ma, kakak juga ikut masuk ke ruang observasi. Alfian menghela napas panjang, mencoba tetap tenang sebagai kepala keluarga. Ia menepuk pundak Erlan. Sabar. Berdoa terus. Insya Allah Bian kuat. Brian yang berdiri di samping Aisyah merangkul pinggang istrinya lebih erat. Ia menatap pintu ruang tindakan dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja merasakan kedamaian di kamarnya, dan kini ia harus menyaksikan ketegangan lain. Semoga semuanya lancar. Bisik Aisyah lirih, tangannya mengelus perutnya sendiri, merasakan simpati yang mendalam sebagai sesama calon ibu. Keheningan kembali menyelimuti lorong rumah sakit, hanya suara isak tangis tertahan dan gumaman doa yang terdengar, menunggu kabar dari balik pintu putih yang masih tertutup rapat itu. Tak lama bau keluar. Persiapannya sudah selesai. Erlan temani Bian di dalam. Erlan langsung bangkit dan masuk ke ruangan. Baru melihat Bian terbaring dengan selang infus saja sudah membuatnya lemas. Ia mendekat, memeluk istrinya erat. Meskipun sebelumnya sudah punya pengalaman, tetap saja setiap kelahiran terasa menegangkan. Udah ya hamilnya? Kalau sakit begini aku yang gak kuat. Bisiknya pelan,
sambil mengusap keringat Dian. Gayanya udah hamilnya. Tapi pabrik jalan terus. Gurau Boy yang berdiri di belakang. Erlan mendengkus, menatap kakak iparnya yang terkekeh. Lehernya tutupin. Itu merah-merahnya kelihatan, Pak Dokter. Oh ya? Memang ada? Bukannya malu, Boy malah bersikap tenang. Ia melirik ke arah cermin dan melihat tanda merah di leher sebelah kiri. Keren. Mahakarya istri nih.